Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya dan kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk kembali bertemu di bulan suci Ramadan ini. Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah serta ampunan. Maka bersyukurlah kita apabila masih dipertemukan dengan bulan yang suci ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita sehingga kita masih dapat merasakan indahnya dunia ini dengan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh beliau. Imawan dan imawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya agama Islam merupakan salah satu agama yang sangat memuliakan wanita. Islam tidak membeda-bedakan umatnya berdasarkan jenis kelamin atau lain sebagainya. Dan Allah sangat mengagungkan kedudukan seorang wanita. Dan pada saat menghadap Allah di akhirat nanti, semua umat muslim itu kedudukannya sama, termasuk para wanita muslim. Dalam Islam, kedudukan wanita sama dengan kaum laki-laki dalam hukum syariat dan juga dalam kewajiban bertauhid dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman Allah berikut ini. Yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik itu wanita maupun laki-laki, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu termasuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Islam juga sangat memperhatikan hak-hak seorang perempuan. Allah juga menjaganya dengan hukum dan syariat yang melindungi mereka dari sifat-sifat lelaki yang suka merendahkan dan mencela wanita. Bahkan di dalam Islam memberikan keistimewaan untuk wanita yang salihah, yakni mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah seorang wanita hebat, pejuang bagi anaknya, yakni cerita dari Siti Hajar dengan perjuangannya bersama anaknya, yakni Ismail alaihi salam, pada saat di padang pasir. Bagaimana kita bisa belajar perjuangan seorang Siti Hajar kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghargai perjuangannya dan menceritakan kepada kita? Tidak sah haji kita, tidak sah pula umroh kita kalau tidak mengikuti jejak Siti Hajar. Ketika dia berjuang berjalan di atas gunung Safa dan turun lagi di atas bukit Marwah, berkali-kali untuk memperjuangkan hak anaknya, keselamatan anaknya Ismail alaihi salam. Itu jejak antara bukit Safa dan Marwah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad menjadikan salah satu kewajiban ketika kita dalam melakukan ibadah haji dan umrah. Bahkan tidak sah haji kita dan tidak sah pula umrah kita kalau tidak menjalankan sya'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itu menunjukkan betapa Siti Hajar yang memiliki perjuangan yang luar biasa diabadikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diceritakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua wanita yang bisa mengikuti jejak Siti Hajar akan mendapatkan kelebihan dan keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita sangatlah istimewa karena di dalam penamaan surah di Al-Quran ada tertulis penamaan surah An-Nisa yang artinya wanita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat wanita, bahkan dinamakan surah itu surah An-Nisa, dan banyak pelajaran dalam surah-surah Al-Quran yang lainnya untuk wanita. Betapa luar biasanya Allah menyayangi wanita yang juga merupakan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Imawan dan imawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulianya tugas dan peran wanita bagi keluarga. Dapat dilihat dari peran dan kedudukan mereka di dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga, contohnya seorang ibu yang merupakan wanita dan merupakan sekolah pertama, pendidik pertama, dan juga motivator utama bagi generasi penerus Islam, yaitu anak-anaknya. Dengan bimbingan dan pengajaran yang mereka berikan, akhlak dan keteguhan, maka generasi penerus Islam digembleng sehingga kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan pembela agama Islam yang teguh. Jadi tidak berlebihan jika kita mengatakan sebagian besar kebaikan atau kerukunan bermasyarakat bergantung dari peran seorang wanita dalam mendidik calon pemimpin dan calon anggota masyarakat, yaitu anaknya. Oleh karenanya, saya ingin sedikit berpesan, hargailah seorang wanita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan wanita. Karena wanita merupakan peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Wanita memiliki fitrah yang tidak dapat dimiliki oleh laki-laki, yakni menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Tak hanya itu, wanita juga merupakan makhluk yang paling kuat, makhluk yang kuat, yang mampu membagi waktunya untuk bekerja, untuk mengurus rumah tangga, dan bahkan dalam waktu yang bersamaan mengatur keuangan rumah tangga. Maka imawan dan imawati yang dirahmati Allah, jangan sesekali menyakiti hati seorang wanita, apalagi seorang ibu. Karena begitu banyaknya perjuangan yang telah dilakukannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat siapapun yang durhaka terhadap ibunya. Mengapa demikian? Karena ibulah yang banyak berjuang demi kehidupan anaknya, dan sosok seorang ibu yang solehah yang Allah sangat muliakan. Itulah betapa mulianya seorang wanita, khususnya seorang ibu. Dan kedudukan wanita dalam masyarakat atau kesetaraan gender kerap kali menjadi salah satu isu prioritas. Kerap kali perempuan dianggap lemah sehingga menjadi salah satu faktor hambatan dan aspek pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat lainnya. Padahal dalam Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan dan menjaganya dengan hukum dan syariat. Oleh karenanya, jangan pernah menganggap wanita itu sosok yang lemah, sosok yang rapuh,
Karena di balik kelemahan dan kerapuhan yang dipandang oleh seorang pria, terdapat kekuatan yang berlipat-lipat dari sisi seorang wanita. Baiklah, mungkin itu saja kultum singkat saya pada sore hari ini. Saya Sinta Nur Asnia selaku Sekbid Organisasi DPD IMM Sumatera Selatan memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan hanya kepada Allah lah saya memohon ampun. Sebelum saya tutup, izinkan saya menutup dengan sepetik pantun. Kota Palembang sungguhlah indah, masyarakatnya baik budi dan bersahaja. Selamat berpuasa Ramadan untuk kita semua. Semoga sehat dan selalu diberikan pahala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.